kemudian ada milenial. Nah, ini nanti kita optimalkan tiga instrumen, tiga kekuatan ini masuk. Kemudian kami membentuk brigade. 200 hektar dikelola 15 pemuda. Nilai alat mesin kami serahkan dari negara kepada pemuda yang 15 ini adalah nilainya kurang lebih 3 miliar. Wow. Kemudian penghasilannya adalah minimal 10 juta, kalau rajin bisa 20 juta bersih per bulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ, guys. Ini ada video yang sangat jos dari mentan kita, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, yang menegaskan jurus andalan atau jurus Republik Indonesia swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan, guys. Ini program dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya, guys. Keren, guys. Halo Pak, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Amran. Presiden Prabowo kan menargetkan akan adanya swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan. Sejauh ini, kita tahu bahwa Indonesia ini masih mengandalkan impor dalam bentuk ketahanan pangannya. Kemudian juga kira-kira bagaimana akhirnya prognosis dari produksi pertanian ke depan untuk swasembada pangan, khususnya untuk mendukung program makan bergizi gratis? Yang pertama, swasembada adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau perintahkan kepada kami agar bisa mencapai swasembada secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami yakin bahwa target yang diberikan Bapak Presiden kita bisa capai. Kenapa? Kita punya pengalaman, pernah swasembada 4 kali. 4 kali, guys. Bahkan kita mendapatkan penghargaan ketahanan pangan, food security dari FAO, itu penghargaan tertinggi dunia. Setelah 40 tahun, dulu Pak Harto di 1985, baru-baru ini kita dapat penghargaan tahun 2024. Kemudian langkah-langkah kami adalah pertama, pertanian harus satu komando. Yang dimaksud satu komando adalah mulai hulu hilir itu satu komando, sehingga tidak ada dualisme dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian kami melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang kita harus ambil, karena kebijakan yang keliru itu berdampak besar pada sektor pertanian. Salah satu contoh pupuk ini, guys, itu adalah sangat vital sektor pertanian. Bapak Presiden sudah menyetujui pupuk naik 100%. Jadi insya Allah masalah pupuk, kemudian benih bersertifikat kita berikan secara gratis, kemudian memperbaiki irigasi, kemudian pompanisasi, cetak sawah dan seterusnya. Itu langkah-langkah kita lakukan ke depan. Kami yakin hal ini bisa kita capai. Baik, untuk mencetak sawah, saya cermati begitu ya, Anda baru saja pulang dari Merauke bersama kunjungannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini seperti apa progres pembangunan sawahnya, Pak? Jadi, kami kan baru 1 tahun nih menjadi menteri. Kemudian menteri yang periode Pak Prabowo, Bapak Presiden, itu baru 1 bulan. 1 tahun yang lalu kami rancang memperbaiki regulasi, kemudian sumber daya yang ada, kemudian pendekatan kita seperti apa. Pendekatan kita ke depan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kemudian salah satu wilayah yang kami bangun adalah Merauke. Nah, kemarin kunjungan pertama Bapak Presiden ke Merauke, kami tunjukkan yang lahan optimalisasi dan ada lahan cetak baru. Jadi ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Intensifikasi adalah ada lahan rawa atau lahan upland, tanah tak ada hujan, itu hanya tanam 1 kali 1 tahun. Kita jadikan 3 kali.
Oke. Kemudian produksinya, Loncat jauh guys. Bapak Presiden tanya langsung kepada petaninya, dulu hanya 2 ton per hektar. Beliau tanya langsung, itu dijawab spontan oleh masyarakat Merauke, Kurik, daerah Kurik itu 7 ton. Jadi 3 kali lipat. Tanamnya juga 3 kali, 1 kali menjadi 3 kali. Oke, keren. Nah, ini adalah pendekatan kita adalah pertanian modern, transformasi pertanian tradisional Wah, ini oke, ke guys. modern. Kalau kita bertahan pada tradisional, tidak mungkin kita mampu mengelola lahan yang begitu luas. Oke. Nah, kemarin kunjungan beliau melihat langsung dari udara, kemudian mendarat, lihat langsung di lapangan, itu sudah mencapai 40.000 hektar. 40.000 hektar. Ya, kita akan kembangkan di luar dari 1 juta cetak sawah. Kita akan kembangkan menjadi 100.000. Artinya kalau 100.000 berhasil, kami yakin 90%, Yakin 90%. bahkan bisa 95-99% yang 1 juta berhasil. Kenapa? Itu 1/10 daripada 1 juta. Oke. Dan sekarang sudah berhasil, sudah tanam. Ini sekarang tanam 3 kali, ketiga kalinya. Jadi kami membuat klaster semua cetak sawah baru dan intensifikasi, ekstensifikasi. Ini kita, klaster ini kita membangun pertanian modern. Apa tujuannya? Karena tenaga kerja, luas lahan, tetapi tenaga kerja kan terbatas. Sedikit ya guys. Nah, kalau menggunakan full mekanisasi, mulai hulu sampai hilir menggunakan mekanisasi, peningkatan indeks pertanaman, tanamnya 1 kali bisa jadi 3 kali. Oke. Produktivitasnya bisa naik 2 kali, 3 kali. Kemudian biaya produksi turun sampai 50%. Contoh, kalau panen padi itu manual, 1 orang panen itu 25 hari. Tapi dengan alat combine harvester yang dipakai Bapak Presiden kemarin, lihat kan dipakai, itu hanya 4 jam 1 hektar. Jadi bisa dibandingkan 25 hari dengan 4 jam. Tidak cukup 1 hari. Nah, itulah tujuan. Dan nantinya klaster ini sejajar dengan negara maju. Saya ulangi, klaster pertanian modern ini sejajar dengan Amerika. Kami baru pulang dari Arkansas, kemudian ke China, ke Vietnam melihat teknologi, kita tidak kalah. Ini sejajar dengan negara maju nantinya. Baik, dengan klaster pertanian modern ini yang tadi sejajar dengan negara maju, saya rasa Indonesia dalam waktu dekat mungkin juga sudah bisa bersaing dengan negara maju dan meraih swasembada pangan tadi ya Pak. Insya Allah bisa. Yang ekstensifikasi dengan intensifikasi ini, kita upayakan ini pertanian modern dengan melibatkan bonus demografi kita, ada milenial 52%, anak muda. Nah, ini anak muda kami libatkan 3.000, sekarang yang mendaftar sekarang ini ada 20.000 lagi. Oke. Untuk ikut. Tetapi syaratnya untuk mengikutkan milenial, generasi Z, tidak mungkin dipaksa. Pendekatannya adalah, targetnya adalah, pertama menggunakan teknologi modern, yang kedua adalah untung. 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada jadi pegawai atau karyawan. Nah, itu baru menarik. Kita hitung minimal pendapatannya 10 juta. Wow. Per bulan. Ini saya tertarik jadinya Pak sebagai milenial dan juga Gen Z gitu ya. Tapi selain di Merauke akan membuka sawah di mana lagi? Kemudian bagaimana kontribusi milenial ataupun generasi Z untuk bisa terjun langsung dan juga ikut menanam padi? Pertama, untuk menarik, kan ini ada kekuatan kita adalah milenial, lahan, kemudian teknologi. Ini 3 kekuatan kita. Nah, lahannya luas ada. Kemudian teknologi ada, sekarang sudah tersedia. Kami anggarkan 10-15 triliun. Kemudian ada milenial. Nah, ini nanti kita optimalkan tiga instrumen, 3 kekuatan ini. Masuk, kemudian kami membentuk brigade. 200 hektar dikelola 15 pemuda. Nilai alat mesin kami serahkan dari negara kepada pemuda yang 15 ini adalah nilainya kurang lebih 3 miliar. Wow. Kemudian penghasilannya adalah minimal 10 juta, kalau rajin bisa 20 juta bersih per bulan. Wow. Ngeri. Oke guys, itu tadi kabar gembira dari Pak
mentan kita Pak Amran Sulaiman guys sebagai Menteri Pertanian kita guys, akan apa ya, secepat-cepatnya atau sesingkat-singkatnya apa ya, Indonesia menjadi swasembada pangan dan akan saingan dengan negara-negara maju guys. Dari segi apa ya, lahan sudah disiapkan oleh negara untuk membuka lahan baru dan juga lahan-lahan yang tadinya kurang produktif lah guys, dan lebih dioptimalkan. Dan setelah uji coba 200 hektaran atau 100.000 atau berapa ya guys tadi, itu sudah apa ya, menghasilkan 3 kali lipatnya dari panen sebelumnya guys. Ini sangat keren, dan Pak Mentan tadi mengatakan untuk generasi Gen Z itu bisa apa ya, mendaftar untuk apa namanya tadi guys, pokoknya untuk jadi tani lah guys di sana lah guys. Dan sudah dicoba minim 10 juta per bulan, dan kalau rajin, kalau giat itu bisa mencapai 20 juta guys sebulan, dan akan mengalahkan gaji karyawan guys. Ini sangat cocok dan sangat menarik karena alat-alatnya sudah modern guys, tidak tradisional lagi. Kalau kita mengandalkan tradisional kita akan ketinggalan karena lahannya sangat luas guys. Oke, semoga yang disampaikan oleh Pak Mentan tadi bisa kita jadikan info dan juga bisa kita jadikan tambahan ilmu untuk semoga kesejahteraan Indonesia akan jadi lebih cepat guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.